Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Ma'arif akan membahas materi tentang karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang bahasa Indonesia sudah tercampur aduk oleh bahasa-bahasa baru atau yang biasa kita sebut dengan bahasa gaul seperti lo, gue, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih karakteristik bahasa Indonesia yang benar itu? Pada dasarnya, banyak para ahli mendefinisikan tentang bahasa, tapi pada dasarnya mereka memiliki kesimpulan yang sama, yaitu bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan perasaan antar sesama manusia. Nah, sekarang kita kupas bagaimana sih karakteristik bahasa Indonesia ilmiah yang benar itu. Karakteristik bahasa Indonesia yang pertama yaitu memiliki makna yang lugas dan jelas. Hal ini perlu diperhatikan di setiap gagasan yang disampaikan harus mempunyai makna yang jelas dan tepat, tidak bertele-tele, tidak menggunakan nada sastra dan sebagainya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Misalnya pada kalimat ini, anak-anak mempunyai tugas yang bisa dikatakan tidak ringan. Nah, kata tidak ringan di sini adalah berarti tugas tersebut berat. Nah, karakteristik bahasa Indonesia adalah mengungkapkan secara langsung, yaitu misalnya anak-anak ini mempunyai tugas yang berat. Jadi dihindari dari kata-kata yang bertele-tele seperti tidak bisa dikatakan ringan. Karakteristik bahasa Indonesia yang kedua yaitu objektif atau mengungkapkan apa yang sebenarnya, tidak mengandung pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Nah, misalnya pada kalimat di sini yaitu tingginya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional menurut saya adalah bukti bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Nah, kata menurut saya di sini adalah merupakan pandangan opini pribadi. Seharusnya kalimat yang benar yaitu banyaknya jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional merupakan bukti bahwa rendahnya pendidikan di Indonesia. Jadi harus bersifat objektif, tidak ada kata menurut saya, menurut ini, itu, dan sebagainya. Karakteristik yang ketiga yaitu cendekia, atau kalimat itu mengandung pikiran secara logis yang bisa kita terima. Misalnya ada dua kalimat yang berbeda, kita itu bisa mengetahui langsung hubungan kausalitas atau hubungan kedua kalimat tersebut. Misalnya pada bagian ini, contoh kalimatnya yaitu pada era global ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai budaya-budaya Indonesia dikarenakan oleh pengaruh budaya barat. Nah, seharusnya kalimat yang benar harus jelas hubungan antara dua kalimat tersebut itu apa. Jadi menghindari kata dikhawatirkan atau diperkirakan. Jadi kalimat yang benar yaitu pergeseran nilai budaya-budaya Indonesia terjadi karena pengaruh budaya barat. Jadi kalimat itu hubungannya itu jelas. Seperti apa? Karakteristik yang keempat yaitu ringkas dan padat. Karakteristik bahasa Indonesia yang ringkas dan padat berarti yaitu membuang kata-kata yang terlalu fungsional yang sekiranya tidak perlu maka tidak diikutsertakan dalam kalimat. Misalnya yaitu nilai etis di atas tersebut menjadi pedoman dan pegangan dasar warga Indonesia. Seharusnya kalimat yang benar yaitu nilai etis tersebut menjadi pedoman warga Indonesia. Jadi kalimatnya yaitu ringkas dan padat, membuang kata-kata yang sebaiknya tidak perlu digunakan agar katanya tidak bertele-tele dan langsung kepada makna, menjadi kalimat yang ringkas dan padat. Karakteristik selanjutnya yaitu bahasa Indonesia bersifat konsisten, yaitu berarti ajak, selaras, dan tidak berubah-ubah. Misalnya pada kalimat ini yaitu pelucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang terpenting yaitu pelucutan senjata embargo. Hal di sini merupakan konsisten kata yang diperlukan di sini yaitu misalnya pada senjata dan persenjataan. Bahasa Indonesia harus memiliki makna konsisten yaitu misal di awal mengatakan senjata, di kalimat yang seterusnya harus mengatakan senjata. Misal di kalimat pertama mengatakan belajar, kalimat selanjutnya harus dilanjutkan dengan kata belajar dan seterusnya.
Karakteristik bahasa Indonesia yang terakhir yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Hal ini berarti gagasan pada kalimat bahasa Indonesia harus berorientasi ke arah positif, yaitu kalimatnya bersifat pasif, tidak bersifat aktif. Seperti pada contoh berikut, yaitu skripsi ini saya tulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana. Seharusnya kalimat yang benar yaitu skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana. Kesimpulannya, bahasa Indonesia ilmiah merupakan bahasa Indonesia yang digunakan untuk menulis karya ilmiah. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui karakteristik-karakteristiknya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang lugas dan jelas, ringkas dan padat, cendekia, objektif, dan gagasan sebagai pangkal tolak. Penting dari kita untuk mempelajari hal tersebut agar bahasa Indonesia ilmiah kita menjadi benar dan mudah dipahami oleh banyak orang. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.